Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betaria. Saya berasal dari SMK Negeri 2 Lubuk Basung, Kabupaten Agam. Saya merupakan salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 Angkatan 3 pada Universitas Negeri Padang. Pada hari ini, saya akan melaksanakan PPL siklus 2 pada materi perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan model pembelajaran Discovery Learning. Berikut video PPL 2 saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu pagi ini? Baik, Bu. Sudah siap untuk belajar hari ini? Siap. Nah, sebelum kita belajar, coba kamu lihat dulu yang ada di kiri dan kanan di bawahnya. Kira-kira ada sampah enggak? Nah, kalau tidak, berarti lokal kita sudah bersih ya. Nah, berarti Anda semuanya sudah siap untuk belajar. Nah, sebelum kita belajar, silahkan ketua kelas disiapkan dulu lokalnya atau kita mulai untuk belajar. Semua bersiap. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai belajar, Ibu ingin tanya dulu kehadiran Anda. Siapa hari ini yang tidak hadir? Hadir semuanya? Siapa? Fatur. Raffi. Oh, izin. Ada tadi minta izin ke wali kelasnya? Ada. Ya, jadi ada 3 orang yang alfa untuk hari ini ya. Jadi mudah-mudahan untuk pelajaran besok Ananda semua bisa hadir semuanya untuk mengikuti pelajaran matematika. Nah, sudah siap untuk belajar matematika? Siap. Walaupun kita belajar matematikanya siang, tapi tetap harus semangat ya. Untuk hari ini pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, jadi pelajaran kita hari ini adalah kita akan membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Nah, sebelumnya minggu lalu kita telah mempelajari tentang mengidentifikasi unsur-unsur yang ada pada segitiga siku-siku. Ya, kira-kira masih ingat enggak Ananda pelajaran kita minggu lalu? Masih ya. Nah, coba Ibu ingatkan dulu pelajaran kita minggu lalu. Nah, kira-kira pada pelajaran kita minggu lalu kita membahas tentang unsur-unsur yang ada pada segitiga siku-siku ya. Ada nama sisi pada segitiga siku-siku, ada teorema Pythagoras. Nah, sebelum itu Ibu ingin tanya, kira-kira dari ketiga jenis ini ada yang masih ingat enggak apa itu konsep segitiga siku-siku? Apa nama sisi-sisi yang ada pada segitiga siku-siku? Ada yang masih ingat? Coba, siapa?
Ya, apa itu konsep segitiga siku-siku? Apa? Nah, silakan. Ya. Segitiga siku adalah segitiga yang sudutnya siku atau sudutnya 90 derajat. Nah, segitiga yang salah satu sudutnya adalah siku-siku. Ya. Nah, jadi segitiga siku-siku itu terus dalam segitiga siku-siku itu ada nama-nama sisi yang harus Ananda ketahui. Kira-kira masih ingat enggak nama-nama sisinya? Masih. Nah, siapa yang bisa menyebutkan? Nah, coba Ananda, apa-apa saja nama sisinya? Sisi depan, sisi miring, sisi samping. Sisi depan, sisi miring, sisi samping. Kalau kita tuliskan ke depan bisa? Mana yang depan, mana yang samping, dan mana yang miring? Coba Ananda tuliskan ke depan. Ya, silakan maju. Ya, boleh. Coba digambarkan kira-kira mana yang di depan, mana yang samping. Ya, boleh Anda kasih namanya, segitiganya dulu. Misalkan Anda letakkan sudutnya di sini, di sudut C misalnya. Bagaimana yang dibuat temannya? Ya? Betul kan? Betul ya. Jadi dalam segitiga siku-siku itu ada yang namanya sisi miring, sisi depan dan sisi samping. Ada yang terlupa sedikit. Apa terlupa? Sudutnya, ya. Misalnya sudutnya di sini alfa atau di sini beta. Beda ya. Ya. Jadi kalau misalnya kita letakkan sudut alfa di C, baru yang ini di depan sudutnya namanya sisi depan. Jadi yang miring itu tetap garis yang miring, dan yang berada di samping alfa itu adalah namanya sisi samping. Nah, dari tiga ini nanti kita akan mempelajari perbandingan trigonometri. Jadi Ananda harus paham dulu mana yang sisi depan, sisi samping, dan sisi miring. Ya, sudah paham konsepnya kan? Jadi yang sisi depan itu artinya sisi yang berada di depan sudut, ya. Sisi samping, sisi yang terletak di sampingnya, ya. Terus ada lagi pelajaran kita minggu lalu itu dalam segitiga itu, kalau misalnya satu sisi tidak diketahui, misalnya dua buah sisi ini ada nilainya dan satu sisi tidak diketahui, kira-kira pakai apa kita mencarinya? Pakai apa? Ini? Teorema Pitagoras. Ya, jadi pada segitiga siku-siku ada teorema Pitagoras atau dalil Pitagoras. Itu sama juga itu. Ya, kira-kira ada yang ingat apa itu teorema Pitagoras? Silakan. Untuk mencari sisi miring ditambah, dan untuk mencari sisi yang lainnya dikurang. Untuk mencari sisi miring ditambah. Dan untuk mencari sisi lainnya dikurang. Berarti untuk mencari sisi miring ditambah dan sisi lainnya dikurang. Kira-kira kalau kita buatkan rumusnya bagaimana? Bisa? Coba Ananda maju. Ya.
Ya. Jadi ya makasih ya. Pintar ya. Jadi pada segitiga siku-siku, jika satu sisi tidak diketahui, berarti kita mencarinya pakai dalil Pitagoras atau teorema Pitagoras. Rumusnya cukup sederhana ya. Kamu harus ingat dulu yang sisi miring. Jadi konsepnya kalau dia sisi miring, berarti sisi-sisinya kita tambahkan. Ya kan? Jadi untuk mencari sisi miring ditambahkan. Itu konsepnya. Terus yang kedua, jika sisi samping yang ditanya atau sisi depan yang ditanya, berarti kita tinggal mengurangkan. Mengurangkan ini juga ada. Jangan asal kurang saja. Yang di depan adalah yang sisi miring. Jadi jangan dikurangkan. Kamu buat dulu sisi depan, baru kurang sisi miring. Salah. Ya. Jadi dari ini nanti kita akan mencari perbandingan trigonometri. Nah, ini pelajaran kita minggu lalu. Ya. Berarti anak ibu sudah paham tentang apa-apa saja unsur-unsur yang ada pada segitiga. Nah, untuk pelajaran kita hari ini yaitu kita membahas tentang perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Apa-apa saja ya perbandingan yang ada pada segitiga siku-siku tersebut. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah peserta didik dalam diskusi kelompok dapat memahami konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku dengan tepat. Ya, yang kedua, peserta didik dalam diskusi kelompok dapat memahami konsep nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Jadi pada trigonometri ini juga ada perbandingan sudut istimewa. Ya. Nah, model pembelajaran yang ibu gunakan namanya sekarang adalah discovery learning. Ya, discovery learning itu artinya siswa yang menemukan konsepnya. Ya, jadi nanti ibu akan memberikan LKPD kepada Ananda. Ananda yang akan menemukan nanti kira-kira apa-apa saja perbandingan yang ada pada segitiga siku-siku. Dari LKPD tersebut nanti baru Ananda bisa menyebutkan ada berapa, ada 6, ada 3. Ananda yang akan menemukan sendiri. Ya. Nah, sebelum kita mulai, di situ ada sintak-sintaknya. Nah, sekarang ya untuk penilaian yang akan ibu nilai di sini adalah yang pertama keaktifan Ananda. Ya, keaktifan masing-masing dalam kelompok. Yang kedua dia kerjasama dalam kelompok. Ya. Nah, terus yang ketiga ketepatan dalam menjawab soal. Artinya ketepatan itu apakah soal yang diberikan ini apakah betul jawabannya atau soal diberi A yang dijawab lain. Ya. Nah, jadi kira-kira seperti itulah pendahuluan kita hari ini. Nah, sekarang kita mulai pada pembelajaran kita. Nah, sebelum kita masuk pada Ananda yang nanti akan menemukannya, ibu beri dulu. Ini di sini ada ibu beri sebuah gambar. Apa ini? Gambar apa ini? Rumah adat ya. Ada gambar rumah adat. Kira-kira dari gambar rumah adat ini apa yang terlihat? Ada atapnya yang berbentuk segitiga. Apa lagi kira-kira? Bagaimana kemiringannya? Ya. Terdapat hubungannya tepat antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang atapnya. Terdapat hubungan antara besar sudut yang dikaitkan dengan panjang-panjang. Besar sudut dan dikaitkan dengan panjang-panjang sisinya. Ya. Nah, jadi kalau seandainya dari gambar segitiga ini ibu bertanya, kira-kira kemiringan dari atap ini bisa dicari enggak? Kira-kira atap ini bisa dicari enggak? Bisa. Ya, pakai apa kita mencarinya? Pakai trigonometri. Kalau menurut logika kita mungkin tidak kita cari. Kita ingin mengukur kemiringan atap tersebut, tidak bisa kan? Kalau logika kita kan tidak bisa. Makanya kita menggunakan prinsip yang ada atau pada trigonometri. Ya. Nah, sebelumnya ibu ada sedikit video.
Nah, dari gambar itu apa yang terlihat? Kita disuruhnya menghitung apa? Menghitung tinggi Monas. Mungkin itu? Tidak mungkin ya. Tapi karena kita mungkin. Jadi misalnya kita mengukur gedung yang tinggi mungkin pakai apa? Pakai perbandingan yang ada pada trigonometri. Nah, jadi dari gambar ini bisa kita lihat di sana. Jadi kalau ada sebuah tiang listrik atau ada tinggi sebuah gedung dan kita berdiri di bawahnya, disuruhnya kita menghitung berapa tinggi rumah tersebut atau berapa tinggi gedung tersebut. Bisa kita hitung pakai perbandingan yang ada pada trigonometri. Untuk kesempatan kali ini, Ananda akan menemukan kira-kira apa-apa saja konsep yang ada pada perbandingan trigonometri tersebut. Ya, jadi Ibu akan memberikan LKPD dan silakan nanti Anda cari di buku atau Anda cari di Google untuk pemahamannya, ya. Dan Ananda sesuaikan dengan LKPD Ibu tersebut. Ya. Ya, Ananda sudah duduk dalam kelompoknya, tinggal Ibu membagikan saja lagi LKPD-nya. Nah, sebelumnya dibaca dulu apa isi, apa petunjuk dari LKPD tersebut. Ya, baca dulu petunjuknya, ada disuruh buat nama. Nah, silahkan Anda lihat LKPD-nya terlebih dahulu. Anda buat dulu namanya, nama masing-masingnya ya. Jadi masing-masing orang satu. Nah, silakan dibuka LKPD-nya. Ya. Ya, silakan mencari di kelompoknya. Semuanya harus aktif. Yang kedua DE 5 cm. PC 8 cm. Balik enggak? DE berapa? Ulang lagi. DE nya 6 cm. Salah kan? Oh, ini sama. PC nya 8 cm. DE nya 10 cm. Ya, silakan. AB nya 12 cm. PC nya 20 cm. Ya, silakan dihitung panjang masing-masing segitiganya. Mulai dari segitiga yang pertama nih. Hitung dulu. Kan sudah ada di sini kan? Tinggal hitung aja panjangnya. Sesuaikan yang di sini, yang di sini, yang dari sini. Dari depan ini. Ini sudah ada, ya kan? Hitung. Yang ini tidak sama dia.
Nah, ya. Ya, diukur penggaris, pakai penggaris ada kan? Nah, diukur pakai penggaris. Diukur sisi-sisinya pakai penggaris tadi. Penggaris tadi mana? Nggak ada. Ya. Yang lainnya juga bekerja, kan masing-masing kamu. Nah, silakan bekerja. Nah, buat. Nggak ada nanti nilainya. Tarik nanti kamu yang cari di sini. Ya. 3/5. Empat bagi 5. 3/4. 0,75. Ya. Ya, yang segitiga ini kan sesuaikan. Dari segitiga CFG berarti perbandingan yang bisa diambil apa? Mana yang CFG tadi? Yang ini, yang CFG. Ini segitiga CDE ini. Berarti untuk kelompok sini. Nah, berarti yang di depannya. Itu ABC. Ya, angkanya. Ya. Nah, angkanya 8,30. Kenapa Ananda sakit? Iya. Ya, silakan lanjut lagi yang ke belakang. Banyak nih, banyak Ananda menemukan konsepnya nanti nih. Nah, dah, ini udah. Ya, pada segitiga CAD. Nah, ini perbandingannya. Misalnya ini kan segitiga CDE. Nah, ini apa perbandingan yang didapat? Berarti ini kan. Nah, E per E. Nilainya berapa? Nah, 6/10 itu sama dengan berapa? Nah, ini lagi kan. Ini kotak ini ya. Nah, lanjutkan untuk yang di bawahnya. Ya, berarti ini istilahnya apa? Jadi kalau istilah ketemu tak kamu? Jadi kalau sisi depan per sisi miring itu apa istilahnya? Nah, silakan kamu cari di ya, apa namanya? Nah, lihat di buku, dan di buku sisi depan per sisi miring apa istilahnya di sini? Apa istilahnya? Nah, ini sudah dapat satu konsep ya. Jadi sisi depan per sisi miring namanya. Nah, konsep. Sekarang lihat lagi. Sudah? Bisa kita tampilkan?
pada segitiga CFG. Nah, lihat apa perbandingan yang kamu dapat. Nah, berarti ini kamu buat. Ya, buat itu. Nah, itu segitiga CDE. Berarti tadi sudah tahu apa itu sin itu? Arti sin tadi? Ya, ketara apanya? Artinya. Ya, yang ini. Tadi kan sudah ditemukan. Berarti ini artinya adalah sin. Iya, iya. Jadi itu sin. Sin itu disingkat dengan apa? Dah ketemu? Dah ketemu konsep yang pertama, apa perbandingan yang ada pada segitiga? Sudah? Apa? Apa? Nih, apa ini? Ini apa ini artinya? Jadi konsep pertama sudah ketemu ya. Apa konsep yang pertama yang Anda temukan? Sisi depan per sisi miring. Itu namanya istilahnya adalah apa? Sin, bukan sinis ya. Nah, dilanjutkan lagi di bagian belakangnya. Di belakangnya masih banyak itu. Nah, coba kita mulai. Bisa diskusi? Sudah selesai? Sudah? Sudah. Nah, sekarang coba kita tampilkan. Jadi dari LKPD ini diberikan 3 buah segitiga ya. Jadi segitiganya nanti Ananda hitung sendiri. Berarti sudah Ananda hitung di sini ada segitiganya. Yang pertama segitiga apa itu? Nama segitiganya segitiga CFG. Ya, apa segitiga yang pertama? Segitiga CFG. Ya, segitiga yang kedua segitiga apa? Nih, di belakangnya segitiga CDE. Nah, segitiga yang ketiga ABC. Ya, jadi Ananda disuruh menghitung sisi-sisi dari 3 buah segitiga tersebut. Sudah dihitung? Sudah ya, berarti sudah dapat jawabannya. Dan sekarang disuruhnya menggabungkan. Nah, kira-kira dari tiga buah segitiga tersebut, apakah sudutnya sama? Nah, apa perbandingan yang bisa kita ambil dari ketiga buah segitiga tersebut? Nah, coba dulu yang pertama kita ambil dulu segitiga yang kecil. Segitiga yang kecil di situ segitiga CFG. Coba kelompok mana yang bisa membuat ke depan apa-apa saja perbandingan yang ada pada segitiga CFG. Ya, coba lihat segitiga CFG. Apa-apa saja perbandingannya yang ada. Siapa yang bisa maju? Segitiga CFG. Mana segitiga CFG? Ini ya. Nih. Nih. Apa-apa saja perbandingannya? Bisa?
Coba maju. Buatkan perbandingan-perbandingan yang ada pada segitiga CFG. Ya, boleh maju. Kelompok 2. Ya, berdua. Hapus dulu. Buatkan gambar segitiganya dulu. Buatkan gambar segitiganya ya. Ya, pakai penggaris. Pada segitiga CFG, buatkan nama-nama sudutnya. Yang ini ya. Baru perbandingannya yang diambil. Ya, baru perbandingannya dibuatkan. Silakan temannya menyebutkan. Baik, hasilnya segitiga Perbandingan yang mungkin terjadi. CFG itu CFG per DF bandingkan 3/5, hasilnya 6,6. CG per DF bandingkan 4/5, hasilnya 0,8. CFG per DF bandingkan 3/4, hasilnya 0,75. Jadi ada 3. Berapa perbandingan yang didapat? 3. Ya, silakan duduk. Ya, bagus ya. Bagaimana yang lain? Juga sama? Ya, jadi dari segitiga yang kecil atau yang pertama, yaitu segitiga CFG, perbandingan yang mungkin terjadi hanya ini ya. Kita tidak tahu apa nama-nama perbandingan ini. Ya, jadi Ananda hanya pertama menentukan dulu perbandingan yang mungkin terjadi. Nah, sekarang untuk segitiga yang kedua lagi. Segitiga yang kedua, siapa yang bisa? Segitiga yang kedua? Ya, segitiga yang kedua, mana segitiga yang kedua? Ya, coba. Ya, buat segitiganya dulu. Yang di depannya. Yang ini. Ya, itu.
Nah, dia agak diperbesar ya. Tidak sama gambarnya dengan yang nomor 2 itu. Nomor 1. Segitiga yang kedua. Iya. Nah, apa perbandingan yang kamu dapat? Nah, silakan dijelaskan temannya. Dari segitiga perbandingan yang mungkin terjadi, ya, kan? Ya, Dari segitiga perbandingan yang saya dapat, ya, tunjuk kedua. perbandingan segitiga yang saya dapat dari DE per CD sama dengan 6/10, hasilnya 0,6. CE per CD 8/10, hasilnya 0,8. DE per CE 6 sama dengan 6/8, hasilnya 0,5. Ya, jadi segitiga yang kedua didapat oleh kelompok 4. Nah, seperti ini. Jadi juga ada 3. Kira-kira yang lain bagaimana? Ya? Ya, kita beri aplaus untuk kelompok 4. Ya, tadi lupa aplaus untuk kelompok 2 ya. Ya, sekarang diperbesar 2 kali lagi gambarnya. Ya kan? Gambar yang ketiga nak. Nah, coba kelompok siapa yang bisa? Yang ketiga? Ya, kelompok 5 bisa? Untuk gambar yang ketiga? Nih, kelompok 1 bisa? Ya. Cepatlah. Ya, cepatlah. Iya. Ya, boleh kelompok 3 maju. Ya, silakan. Muka dulu kelompok 6. 6 tunjuk tangan. Nanti kelompok 3. Ya, boleh. Cepat. Jangan malu-malu. Kita belajar. Ya, kamu gambarkan dulu segitiganya, ya kan? Nah, segitiga ini kan, baru buatkan perbandingan.
agak diperbesar dari yang gambar kedua. Berikan nama ketiga sisinya. Nah, lalu buatkan perbandingan yang terjadi. Dah, coba kelompok 6 dipresentasikan hasilnya. Jadi hasil perbandingan dari segitiga ABC adalah perbandingan AB per AC sama dengan 12/20 hasilnya 0,6. Perbandingan BC per AC sama dengan 16/20 hasilnya 0,8. Perbandingan ABC per BC sama dengan 12/16 hasilnya 0,75. Nah, berarti ada dapat berapa perbandingannya ditemukan? Ada 3. 3 juga. Ya. Nah, makasih untuk kelompok 6 yang sudah mempresentasikannya. Beri aplaus. Nah, berarti sudah berani ya. Jadi ada 3 buah segitiga yang kamu identifikasi panjang perbandingannya. Coba lihat segitiga ini. Jadi walaupun panjangnya tidak sesuai yang ada di buku, ya kan? Kalau misalnya 10 juga kita buat itu tidak muat papan tulis ya. Jadi ini ilustrasinya saja, ya. Kira-kira dari ketiga segitiga ini bagaimana bentuk hasilnya? Atau nilai perbandingannya? Sama atau berbeda? Sama ya. Walaupun di sini berbeda, ya kan? Hasilnya sama. Ya. Jadi kalau misalnya ketiganya itu kita gabungkan, kira-kira apa namanya? Supaya bisa, kita gabungkan ketiga ini. Tinggal menambahkan saja di sini. Ya, boleh. Kelompok 3, silakan. Buat dia di sininya lagi. Ya, buat aja. Ya. Nah, itu aja tulisannya. Nanti hubungkan semuanya. Bisa gitu. Ya, bisa. Ya.
ya. Hati-hati menulisnya. Ya. Nah, coba dijelaskan. Jadi pada yang nomor pertama ini sisi depan per sudut per sisi miring sudut. Yang kedua sisi samping per sisi miring. Dan nomor 3 sisi depan per sisi samping. Ya, boleh. Nah, terima kasih kita ucapkan pada kelompok 3. Nah, sekarang coba Ananda lihat ya. Dari 3 buah segitiga yang sudah Ananda identifikasi, ternyata Ananda temukan semuanya. Ananda bilang ini adalah sisi depan per sisi miring. Ya, sama ya semuanya di sini. Sisi depan per sisi miring. Jadi dapat Ananda konsep pertama sisi depan per sisi miring. Tapi namanya belum ada. Apa itu sisi depan per sisi miring? Nah, terus yang kedua Ananda temukan konsepnya ada sisi samping per sisi miring. Ya kan? Nah, jadi misalnya pada segitiga ini sisi samping, ini sisi miring yang di atas. Nah, terus konsep yang ketiga ada namanya sisi depan per sisi samping. Nah, berarti Ananda sudah mendapatkan 3 buah konsep dari perbandingan trigonometri. Tinggal sekarang Ananda cari namanya. Kira-kira sisi depan per sisi miring, sisi samping per sisi miring itu apa istilahnya? Coba Ananda lihat lagi di bukunya. Sudah ada ditemukan? Apa istilahnya? Sudah. Apa? Sisi depan per sisi miring itu? Sin. Terus apa lagi? Samping per sisi miring. Cos. Terus apa lagi? Berarti sudah Ananda temukan dah. Berarti Ananda sudah mendapatkan 3 konsep yang ada pada perbandingan trigonometri. Ya, yang pertama apa namanya? Sin. Ya, sin itu apa arti sin? Kepanjangannya sinus. Artinya sisi depan per sisi miring. Jadi konsep pertama yang sudah Anda temukan yaitu namanya sin. Sin itu artinya sisi depan per sisi miring. Terus apa lagi konsep yang kedua? Cos. Ya, cos itu artinya apa? Sisi samping per sisi miring. Ya. Terus yang ketiga? Tan. Tan itu artinya sisi depan per sisi samping. Nah, berarti dalam trigonometri ada 3 konsep yang harus Ananda pahami. Berarti Ananda sudah menemukannya kan? Dari 3 ini ada kebalikannya. Ada kebalikan dari sin itu apa, cos apa, tangen apa. Coba Ananda buka bukunya, Anda lihat di Google, kira-kira apa kebalikan dari sin, cos, tangen. Coba Ananda cari. Ya, kebalikan dari sin, cos, tangen. Ya. Cari kebalikan perbandingan sin, cos, tangen. Ini kan. Kalau sin apa kebalikannya? Cos apa kebalikannya? Tangen apa kebalikannya? Ya, buat itu. Nah, silakan dicari di bukunya. Ya. Ada ketemu? Ada ketemu kebalikannya? Ya, kebalikan cos apa? Kebalikan sin apa? Ya, boleh. Sudah dapat kebalikannya? Nah, kan di situ ada nak yang harus Anda buatkan di sini. Tulis langkah ke-7, coba cari perbandingan kebalikan dari sin, cos, tangen. Sudah Anda isikan? Sudah? Sudah. Ya. Coba kelompok 1. Sudah ditemukan jawabannya? Apa kebalikan dari sin? Ya, ini kelompok 1. Ahmad Fadil, apa kebalikan dari sin?
tapi tadi katanya sudah dapat. Belum dapat lagi. Apa kebalikan dari sin? Kosean. Hah? Kosekan. Kosekan. Ya. Nah, jadi kebalikan dari sin adalah kosekan. Disingkat dengan kosek. Ya. Apa itu kosek? Sisi miring per sisi depan. Iya? Sama? Sama. Ya, berarti kamu menemukan konsep yang pertama, kebalikan dari sin adalah kosekan. Ya. Nah, terus yang kedua lagi, kebalikan dari kos, kelompok 5. Kebalikan dari kos apa? Apa? Sekan. Ya. Nah, sekan. Apa itu sekan? Sisi miring per sisi samping. Berarti sekan itu kebalikan dari siapa? Nah, kebalikan dari kos. Jadi kebalikan dari kos adalah sekan. Ya, sekan itu artinya tinggal dibalikkan saja. Nah, tadi miring di atas, samping ke bawah. Nah, pokoknya dibalikkan saja. Terus yang ketiga, perbandingan yang ketiga apa? Nah, coba kelompok 6. Kotangen. Apa itu kotangen? Kotangen kebalikan dari siapa? Dari tan. Kotangen kebalikan dari tan. Artinya sisi samping per sisi depan. Nah, berarti Ananda sudah menemukan 6 konsep perbandingan trigonometri. Ya, yang dasarnya 3, habis itu bisa kita cari kebalikannya. Dia tinggal membalikkan saja. Ya, coba. Nah, jadi Ananda telah menemukan jadi Ananda sudah menemukan 6 konsep yang ada pada trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, ini yang pertama apa yang Ananda temukan konsepnya? Sin. Ya. Nah, konsep yang pertama yaitu Ananda telah menemukan yaitu adalah apa? Sin. Ya, sin alfa ini ya. Sin A. Sin itu artinya sisi depan dan sisi miring. Terus konsep yang kedua cos. Cos itu artinya sisi samping dan sisi miring. Yang ketiga tan. Tan itu artinya sisi depan dan sisi samping. Ini dasarnya yang 3. Dari yang 3 ini kita cari kebalikannya. Ini kebalikannya. Berarti sekan ini kebalikan dari cos. Ya, lihat dia sekan kebalikan dari cos, ya kan? Miring per samping. Ya. Terus kosekan kebalikan dari sin. Apa sinnya? Sisi miring per sisi depan. Cot. Cot itu disingkat dengan kotangen ya, disingkat dengan kot. Ya, perbandingannya apa? Sisi samping per sisi depan. Ya. Jadi kalau misalnya Ibu gambarkan di sini segitiga siku-siku.
Nah, misalkan Ibu gambarkan di sini segitiga siku-siku, misalkan di sini Ibu beri angka 3, di sini 4, dan sini 5. Kalau misalnya Ibu bertanya, berapakah nilai sin alfa? Bisa enggak jawabnya? Berapakah nilai sin alfa? Sin tadi apa artinya? Sisi depan per sisi miring. Nah, alfa berarti mata kamu ke alfa. Kamu lihat yang di depan. Yang di depannya berapa angkanya? 4. Berarti yang miringnya? 5. Nah, berarti berapa nilai sin alfa? Nah, 4 per 5. Nah, kalau Ibu bertanya, berapakah nilai cos alfa? Cos tadi apa artinya? Nah, samping per miring. Mana yang samping? Samping. Samping adalah 3. 3 per 5. Kalau Ibu bertanya tan, berapa nilai tangent alfa? Nah, depan per samping. Mana yang depan? 4 per 5. 4 per 3. Nah, kira-kira untuk perbandingan trigonometri ini bisa dipahami? Bisa. Nah, silakan Anda catat. Nah, sebelum kita masuk kegiatan kedua, ya di belakang itu ada kegiatan kedua, menemukan sudut istimewa. Ya, catat apa saja perbandingan yang ada pada trigonometri tersebut. Nah, sudah? Nah, jadi kesimpulan kita untuk kegiatan pertama itu apa? Jadi terdapat 6 perbandingan pada trigonometri. Apa-apa saja? Nah, apa namanya? Sinus, apa lagi? Kosinus, tangen, apa lagi? Kosekan, ya, kosekan, apa lagi? Sekang dan kotangen. Nah, berarti ada 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, berarti Anda sudah bisa mendapat satu konsep. Nah, sekarang kita lanjut lagi kegiatan kedua kita, yaitu bagaimana kalau perbandingannya pada sudut istimewa. Nah, coba lihat kegiatan yang kedua, halaman berikutnya. Nah, menemukan nilai perbandingan sudut istimewa. Nah, coba Anda ikuti langkah-langkahnya di sana. Nah. Ya, lihat halaman berikutnya. Nah, temukan. Nah, berapa nilai-nilai sudut istimewa? Nah, silakan Anda temukan nanti. Kegiatan yang kedua. Ya, kegiatan yang kedua. Ya, kegiatan yang kedua itu dibaca. Sekarang Ananda akan menemukan berapa nilai sudut istimewa. Ya. Nah, jadi sudut istimewa itu ada berapa dari soal itu? Ada sudut 30, nah ada berapa lagi? Ada 60, apa lagi? 45. Ya.
sambil berjalan sambil menilai ya siapa yang aktif nih, siapa yang duduk saja. Sudah? Nah, dah. Kira-kira dari soal yang pertama itu, Ananda disuruhnya mengidentifikasi perbandingan trigonometri sudut 30 dan 60. Nah, sudah Ananda dapat hasilnya? Nah, sudah. Mana? Ya, yang ini ya. Nah, coba tuliskan ke depan. Ya, kelompok 2. Ya. 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 Ah, ya. Ya, maju. Silakan maju dulu. Ini belum lengkap lagi. Lengkapkan dulu. Berapa nilainya? Nah, lihat di sana, cos 45. Cos tadi artinya apa? Mana cos? Ini kan? Cos artinya sisi samping. Mana sampingnya di sini? BC. Nah, buat BC sini. BC, ya buatlah. BC. Buatkan dulu gambarnya. Ya, buatkan dulu gambarnya. Sini coba. Ya, buat gambarnya. Nah, enggak kamu nanti ya. Yang ini kamu tampilkan. Ya. Ya. Ya.
saja sebutkan. Nah, berarti nilai sin 30, nah, sebutkan itu. Ya. Ya, silakan. Silakan disebutkan. Berarti nilai sin 30. Jadi sin 30 hasilnya 1/2. Nah, Cos 30 hasilnya 1/2. akar 3. Tan 30 hasilnya 1/3 akar 3. Sin 60 hasilnya 1/2 akar 3. Cos 60 hasilnya 1/2. Tan 60 hasilnya akar 3. Nah, berarti sudah dapat sama kamu nilai-nilai perbandingan sudut istimewa yang 30 dan 60. Ya. Nah, jadi artinya yang 30 dan 60 ini bisa kita cari menggunakan konsep sinus kosinus. Nah, ini hasilnya. Jadi kalau orang bertanya, berapa nilai sin 30? Maka bisa kamu jawab 1/2. Atau misalnya orang bertanya, berapa nilai tan 60? Nilainya adalah akar 3. Ya. Nah, terus konsep yang kedua, kalau misalnya sudutnya 45. Nah, ada yang berikutnya. Kalau dia 45, nah, berapa apa saja perbandingannya kira-kira? Ya, boleh kelompok 1. Silakan. Ya, situ. Ya, hapus yang Ibu buat itu dulu. Ya, letakkan dulu bukunya kalau susah. Ya, nah, silakan disebutkan nilainya. Seperti ini, Cat. Nah, sin 45, nah, berapa nilainya? Sin 45 hasilnya 1/2 akar 2. Cos 45 hasilnya 1/2 akar 2. Tan 45 hasilnya 1. Nah, berarti kamu sudah menemukan. Ya, silakan duduk. Terima kasih. Untuk kelompok 1 dan 3 yang telah menampilkan hasil kerja kelompoknya. Ya. Nah, jadi pada kegiatan kedua ini Anda semuanya telah menemukan nilai-nilai perbandingan trigonometri pada sudut istimewa. Ya. Jadi pada segitiga itu yang istimewa sudutnya ada 30, ada 60 dan ada
45. Nah, berarti kalau kita buatkan dalam satu tabel, jadi nilai sin 30 adalah setengah, ya. Nah, jadi sudah Anda buat kan di tabelnya kan? Nah, sudah ya, berarti bisa kita simpulkan kalau orang bertanya berapa nilai cos 30, berapa jawabannya? Berapa nilai cos 30? Berapa nilai cos 30? 1/2 akar 3. Kalau orang bertanya berapa nilai tan 45? Nilainya adalah 1. Ya, berapa nilai sin 45? 1/2 akar 2. Jadi Ananda menemukan nilai perbandingan trigonometri ini pakai rumus sin, artinya pakai perbandingan sisi depan per sisi miring, pakai sisi samping per sisi miring. Nah, jadi untuk hari ini Ananda telah menemukan dua konsep pada perbandingan trigonometri. Yang pertama, Ananda telah tahu ada 6 konsep pada perbandingan segitiga siku-siku. Ya, apa saja tadi kita ulang? Yang pertama apa namanya? Perbandingannya sin. Ya, yang kedua cos, yang ketiga nah, keempat sekat, yang kelima kosekat, yang keenam kotangent. Nah, terus berapa saja sudut istimewa itu yang telah kita temukan tadi? Ada sudut 30, sudut berapa lagi? 20 dan 4. Kira-kira untuk pelajaran hari ini bisa dipahami? Bisa. Nah, supaya Ananda lebih paham, ada latihan di belakangnya. Ya, ada latihan. Nah, silakan Ananda kerjakan latihannya. Ananda merujuk ke bagian ke depan. Ya. Nah, silakan dikerjakan. Nah, silakan Anda kerjakan dan masing-masing kamu harus membuat ya, karena masing-masingnya yang akan Ibu nilai. Kalau tadi siapa yang aktif maju ke depan ada nilai tambahnya. Nah, kalau sekarang latihan masing per individu yang akan Ibu nilai. Ya. Nah, silakan dikerjakan latihan. Nah, kira-kira kamu paham atau tidak? Sudah? Sudah selesai latihannya? Sudah? Ya, kalau sudah boleh dikumpulkan lagi LKPD-nya. Ya, ketua kelas silakan dikumpulkan punya temannya. Ya, silakan ambil.
Ya, itu kelompok. Nah, berarti Ananda hari ini kita telah selesai pembelajaran kita, yaitu Ananda telah menemukan konsep perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kira-kira pembelajaran hari ini itu apakah menyenangkan atau tidak? Kira-kira Ananda bisa tidak menemukan konsepnya? Bisa. Ya. Jadi Ananda telah paham bagaimana cara menemukan konsep perbandingan trigonometri siku-siku. Nah, minggu besok pelajaran kita mengaplikasikan lagi dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Ananda sudah melihat. Nah, jadi minggu besok kita bisa menghitung tinggi tiang listrik, bisa kita menghitung tinggi sebuah gedung. Ya, karena tadi Ananda sudah menemukan nama-nama perbandingannya. Ya, jadi mudah-mudahan pelajaran hari ini banyak manfaatnya bagi Ananda semua. Ya. Nah, sebelum kita pulang, sebaiknya disiapkan dulu, dirapi-rapikan dulu mejanya dan bersiap-siap untuk pulang. Nah, silakan ketua kelas disiapkan. Semua bersiap. Bertunggu dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, boleh pulang? Langsung pulang ya. Kita